Sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang membuat kami tenang di tengah-tengah badai. Sebab ketika kami mengangkat tangan kami, disitulah kami tahu Tuhan turun tangan bagi kami. Ada perkara-perkara ajaib yang Allah kerjakan, sehingga kami tahu tatkala kami diam di altar kudus Tuhan, Tuhan hadir menjamah kami, Tuhan hadir melawat kami, Tuhan memulihkan setiap kami yang sakit. Bahkan kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, sebab kami pegang firman-Mu. Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk memberikan, menyerahkan setiap pergumulan kami kepada-Mu. Maka Engkau gantikan kami dengan kelegaan. Pagi hari ini ya Bapa, kami ada di altar kudus Tuhan. Kami tahu hadirat Tuhan memenuhi hati kami, hidup kami. Bahkan di rumah kami, kalau kami ada bersama-sama dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, maka kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami lawatan Tuhan. Pagi hari ini kembali kami buka hati kami ya Roh Kudus, untuk Engkau ajarkan sesuatu, untuk Engkau arahkan dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu yang membersihkan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami, kami sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh menikmati hadirat Tuhan, dan itu adalah anugerah terindah. Tatkala ketika kita bangun di pagi hari, kita sebelum mulai segala sesuatunya, kita mencari wajah Tuhan. Sebab itu yang menjadi kekuatan kita. Karena Alkitab jelas katakan, dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya. Kita ada dan tinggal di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya kita perlu kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Bagaimana caranya kita kuat? Mulai harimu bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita kuat? Belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita bukan pada keuangan kita, kekuatan kita bukan pada kedudukan kita, kekuatan kita bukan pada hebatnya kita bisa ambil keputusan-keputusan yang hebat, tapi kuatnya kita karena kita diam di kaki Tuhan. Orang yang duduk diam di kaki Tuhan akan mampu menghadapi apapun di sepanjang hari berjalan. Haleluya. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita belajar bagaimana Tuhan menyerahkan, Tuhan menggagalkan setiap rencana-rencana seseorang ketika dia tidak memulai hari itu bersama dengan Tuhan, ketika tidak membawa rencananya kepada Tuhan, bahkan ada kesombongan di dalamnya, maka Tuhan akan menyerahkan. Dan kita belajar hal itu bagaimana ketika umat manusia diserahkan ke seluruh bumi keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita belajar di dalamnya bahwa jangan jadi orang yang sombong dengan segala pencapaian-pencapaian kita, dengan segala penghasilan-penghasilan kita, dengan segala apa yang menjadi kita, yang sudah kita raih hari ini. Tapi kita mau belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu semua itu berasal daripada Tuhan. Saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan dan kemarin tidak mengikuti pembahasan atau pembelajaran firman Tuhan ya. Hari ini kita akan kembali dalam pembelajaran firman Tuhan dalam Kejadian, masih dalam Kejadian pasal yang ke-11. Saudara dikasih dalam Tuhan, hanya sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasalnya yang ke-11 awal 11 ayat 1 sampai dengan 9 kemarin tentang Menara Babel, itu bicara tentang kisah permulaan, saudara, dari kisah Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dan bagaimana Tuhan juga membinasakan bumi dengan segala isinya melalui air bah. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Karena apa? Karena mulai dari ayat 10, pasal 11 ayat 10 sampai dengan selanjutnya itu bicara tentang mengarahkan atau mengerucutkan tentang keturunan-keturunan, arahnya kepada Abraham, kepada panggilan Abraham. Nah, karena itu kita ambil Alkitab kita masing-masing di rumah kita.
dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-26 tentang keturunan Sem. Di pasal 10 keturunan Sem pernah dibahas, tapi enggak secara detail, karena di pasal 11 ini di ayat 10 sampai dengan selanjutnya itu secara detail dari keturunannya Arpaksad, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena dari keturunan Arpaksad ini akan ada jalur yang menuju kepada Abraham. Ya, kita lihat sama-sama. Jadi rencana Tuhan itu detail, saudara dikasih dalam Tuhan. Rencana Tuhan itu detail. Keturunan-keturunan yang dipakai dari keturunan orang benar, yang taat, keturunan-keturunan orang benar ini juga nggak semuanya dipakai, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang memang setia mengikuti apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, pendahulu-pendahulunya maksud saya, sehingga akhirnya hidupnya tetap dalam rencana Tuhan, gitu kan? Betul orang tua kita hidup takut akan Tuhan, betul ada keturunan-keturunan orang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk tinggal dalam dosa, kita mengambil keputusan untuk berselingkuh, berzina, berarti kita tidak dalam rencana Tuhan. Tapi orang-orang yang mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, maka akan ada keturunan-keturunan yang diberkati Tuhan. Dan ketika keturunan-keturunan itu tetap melakukan apa yang pendahulunya lakukan untuk hidup takut akan Tuhan, maka rencana Tuhan itu terjadi dan rencana Tuhan itu tergenapi, ya. Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai dengan 26. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Setelah Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakkan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakkan Seruk, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakkan Nahor. Lihat, disinilah mulai diarahkan, ya kan, kepada Abraham. Nahor, Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah, papa dari Abraham. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Jadi lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, dari keturunan Nuh, ya, agak mundur sedikit saudara, ya, ada Sem, Ham, dan Yafet. Kita tahu bagaimana Ham dikutuk karena dia masuk ke kamar ayahnya, ke kamar Nuh, dan melihat ketelanjangan Nuh. Tapi Sem, Alkitab katakan Nuh memuji Allahnya Sem. Iya kan? Terpujilah Allahnya Sem. Bukan Sem yang dipuji, tapi Allahnya Sem yang dipuji. Dan Yafet mendapatkan berkat juga dari Nuh. Dan lihat saudara dikasih dalam Tuhan, keturunan-keturunan orang benar ini, ketika hidupnya juga taat, ketika hidupnya mau dipimpin, ketika hidupnya mau dituntun, maka rencana Tuhan tergenapi. Maka saya percaya begini, orang-orang tua, dengar baik, kalau kita hidup takut akan Tuhan, anak-anakmu juga mendapatkan dampaknya. Sama-sama bilang sama saya, dampaknya kepada anak-anak saya. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup liar, hidup jauh dari Tuhan, sering main kuasa kegelapan, hal yang sama tetap terjadi. Anak-anakmu mendapatkan dampaknya. Itu sebabnya ada yang disebut dengan kutuk-kutuk keturunan yang turun dalam kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Keturunan ketiga, keturunan 4 dari orang-orang tidak takut akan Tuhan itu mendapatkan hal yang sama. Karena itu dari kemarin saya sudah bilang, kalau kita membuat sebuah keputusan, pikir baik-baik dan ingat, jangan jadi orang yang egois.
Karena dampaknya bukan hanya untuk saya, dampaknya kepada keturunan-keturunan saya. Oke, saya lulus, tapi bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan anaknya anak saya, cucu saya? Bagaimana dengan anak dari cucu saya? Kita pikirkan sampai ke sana, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan hanya berpikir yang penting generasi saya, yang penting saya udah aman lah. Gitu kan. Jadi dari keturunan-keturunan takut akan Tuhan akan ada orang-orang takut akan Tuhan. Makanya dari kehidupan kita memberikan contoh, kita memberikan teladan kepada keturunan-keturunan kita apa yang dia harus lakukan ketika dia menghadapi masalah. Apa yang dia harus lakukan ketika ada pergumulan yang dia hadapi. Kita contohkan, kita ajarkan, sehingga akhirnya dia tahu, oh kalau ada masalah di hari-hari ke depan dalam hidup saya nanti kelak, maka saya harus berdoa, bukan saya lari menghindar masalah. Kalau ada pergumulan yang saya hadapi, ada orang yang membenci saya, ada orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saya tahu saya mesti berdoa, bukan membalas dia. Itu adalah panutan, itu adalah contoh yang harus kita ajar kepada keturunan-keturunan kita. Karena begini saudara, dari keturunan lu tidak semuanya hidup takut akan Tuhan. Dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet maksud saya, tidak semuanya takut akan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan tetapkan sebagai garis keturunan. Memang itu haknya Tuhan. Tapi kalau orang ini juga mau hidup takut akan Tuhan, Tuhan bisa pakai. Karena Tuhan memberikan kehendak bebasnya. Itu tadi dari awal saya bilang, kalau kita tahu nih orang tua kita takut akan Tuhan, berdoa, rajin ibadah, tapi kita sebagai anak tidak hidup sesuai dengan orang tua kita. Iya kan? Kan kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim saudara, bagaimana raja satu demi raja yang lain berganti-gantian begitu kan. Maksud saya kitab satu raja-raja, kitab dua raja-raja, maksud saya itu bagaimana berganti-gantian, ada raja yang mengikuti keturunannya, pendahulunya, orang tuanya dengan hidup takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya ada yang orang tuanya takut akan Tuhan tapi anaknya tidak takut akan Tuhan. Tapi juga sebaliknya ada yang orang tuanya tidak takut akan Tuhan, anaknya jadi takut akan Tuhan. Itu keputusan dia. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita juga tetap sama mengikuti orang ini jadi hidup takut akan Tuhan? Diarahkan, dicontohkan, dididik, diajar untuk dia juga jadi hidup takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang anak-anak kita ambil adalah keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dan pernah kita ajarkan kepada mereka. Amin. Sehingga akhirnya apa yang Alkitab katakan, ajarlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu. Dalam Ulangan saudara dikasih dalam Tuhan. Itu kita terus-terusan, baik dia duduk, baik dia berdiri, baik dia tempat tidur, baik dia berjalan, ajar untuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya dia tahu apa yang harus dia ambil, keputusan apa yang dia harus kerjakan, ya. Dan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita belajar apa? Dari peristiwa Kejadian 11 ayat 10 sampai dengan ayat 26 ini, bahwa rencana Tuhan, segala sesuatunya itu ada dalam kendali dan rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dalam hidup ini itu yang kita percaya. Semua boleh terjadi di luar apa yang kita prediksi. Saya sudah lakukan ini pendeta, saya sudah doakan ini, saya sudah berusaha merancangkan hal-hal ini, saya sudah doakan juga rencana saya. Tiba-tiba yang terjadi tidak sesuai dengan rencana saya. It's okay, jangan stres. Ada banyak anak-anak Tuhan stres ketika sesuatu yang didoakan tidak terjadi, sehingga akhirnya berkata, Tuhan saya salah apa ya? Tuhan kenapa? Jangan pernah lupa, Alkitab katakan bahwa kita ini tanah liat di tangan penjuna. Iya kan? Alkitab kan jelas katakan bahwa kita ini tanah liat di tangan penjuna. Suka-sukanya Tuhan mau bentuk kita seperti apa? Dia mau jadiin kita vas bunga, dia mau jadiin kita benda-benda kerapak, kayak apa yang terserah dia. Itu kan suka-sukanya dia. Tapi bagian kita, apapun yang dia putuskan untuk jadi seperti apa kita kerjakan, kita lakukan. Jangan stres ketika rencanamu gagal. Jangan stres ketika apa yang kau rencanakan, kau doakan, kau sudah berpuasa buat rencana, tiba-tiba tidak terjadi. Jangan stres. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu, saudara dikasih dalam Tuhan, itu tidak baik. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu itu jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Jadi gini, kita punya planning, kita punya rencana B. Tapi tiba-tiba semua rencana ini tidak terjadi. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan bahwa rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mungkin bukan rencana A, mungkin rencana B, bukan rencana B yang seperti kita pikirkan, tapi rencana C. Tapi saya mau pastikan apa yang Tuhan rencanakan itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa
dari apa yang kita rencanakan. Karena itu pastikan dan ingat dalam hidup kita bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terjadi dalam hidup kita. Selama kita mau belajar untuk diarahkan, selama kita mau belajar untuk tidak memberontak, selama kita mau belajar untuk hidup diatur. Lihat keturunannya Sem. Dari keturunan Sem lahir akhirnya keturunan yang disebut keturunan orang benar. Dimulai dari Abraham. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam hidupnya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Mungkin kau lahir dari keluarga yang broken home, tapi kalau Tuhan mau pakai hidupmu, lihat Yeftah. Lihat Yeftah. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun masa lalunya buruk. Sekarang jadi pertanyaan bukan soal saya lahir di mana, karena kita lahir dimanapun kita nggak bisa mengambil keputusan. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau lahir di keluarga A, keluarga B, keluarga no. Tuhanlah yang tempatkan kita di keluarga sana. Tuhanlah yang tempatkan saudara di keluarga saudara masing-masing. Sehingga akhirnya kita nggak bisa memilih, tapi kita masih tetap bisa memilih untuk hidup takut akan Tuhan ketika kita lahir di keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Amin. Belajar untuk kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Segala sesuatu tetap ada dalam rencana Tuhan. Karena segala sesuatu tetap ada dalam rencana Tuhan, kita mesti tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, kita lihat dalam sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11 bilang apa saudara? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu. Tuhan tahu aku punya rencana ini buat anak-anakku. Tuhan tahu Tuhan punya rencana-rencana ini yang besar. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Tuhan tahu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, firman ini disampaikan buat bangsa Israel pada saat bangsa Israel di pembuangan. Tapi firman Tuhan ini tidak sesuai dengan apa yang bangsa Israel hadapi. Tuhan bilang sama bangsa Israel, aku tahu rancanganku damai. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Tapi posisi bangsa Israel pada saat itu dalam pembuangan, seakan-akan bertolak belakang. Tuhan bilang katanya nggak ada rancangan kecelakaan. Tuhan bilang rancangan damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera? Kami ada dalam pembuangan. Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara. Tuhan bilang katanya Tuhan mau kasih yang terbaik dalam hidup saya. Tapi kenapa yang saya hadapi, yang saya alami justru seperti ini? Rumah tangga saya goncang, ekonomi saya bergoncang, kesehatan saya tidak pulih-pulih. Bukankah Tuhan bilang akan memberikan yang terbaik dalam hidup saya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan berarti, dengar baik, bukan berarti karena apa yang kita alami itu tidak baik menurut kita, tapi Tuhan lihat itu tidak baik. No. Terkadang apa yang menurut kita tidak baik, kalau Tuhan lihat itu baik, itu tetap terjadi dalam hidup kita. Lihat Ayub, lihat Yusuf, lihat Daud, yang katanya firman Tuhan katakan orang yang berkenan kepadaku. Bagaimana kisah hidupnya? Tetap dalam rencana Tuhan, sekalipun mereka harus masuk ke dalam lembah-lembah kekelaman. Itu sebabnya bukan berarti yang kita lewati, kesusahan, penderitaan, kesulitan, itu bukan rencana Tuhan. Yang kita lihat mungkin rencana Tuhan itu kayaknya seakan-akan tuh semuanya indah. Belum tentu. Terkadang rencana Tuhan bawa kita masuk lalu di padang gurun, itu pun rencana Tuhan untuk kita belajar, dididik, diarahkan, dibentuk, didewasakan. Tapi di balik semuanya itu ada yang indah. Tapi bukan berarti kesusahan, penderitaan yang kita lalui ini bukan rencana Tuhan, saudaraku. Terkadang ini adalah masa-masa pembentukan. Karena di masa-masa pembentukan ini kita didewasakan. Lihat bangsa Israel, 40 tahun dimurnikan, tapi memang dasar kepala batu aja. Gak mau diarahkan, gak mau dididik, gak mau dibentuk. Padahal sedianya ketika mereka melolos melalui itu, Tuhan sudah sediakan tanah yang berlimpah susu dan madunya.
Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, mau nggak kita percaya bahwa saat ini adalah saat dimana Tuhan juga tetap menjadi rencana Tuhan. Apapun yang saya hadapi hari ini, apapun yang saya alami hari ini, Tuhan, saya percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun saya lihat itu adalah kesusahan. Karena yang iblis mau yang iblis tanamkan dalam pikiran kita adalah kita menyerah. Udah, buat apa? Tuhan nggak mungkin, rancangan Tuhan tuh rancangan seperti ini. Akhirnya kita mundur. Tapi kalau Tuhan bilang kau mesti melalui lembah kekelaman, firman Tuhan kan jelas katakan, sekalipun kau harus melalui api, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Engkau melalui sungai, tidak akan dibiarkan terhanyut. Tapi kita harus lalui api, tapi kita harus lalui sungai. Tapi sekalipun kita lalui itu, kita tidak akan dibiarkan terhanyut dan terbakar. Itu yang Daud bilang, sekalipun aku harus melalui lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu rencana Tuhan itu dahsyat atas hidup kita. Karena itu tetap apapun yang terjadi hari-hari dalam hidup kita, itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Pastikan penderitaan sementara ini justru mengerjakan, Rasul Paulus katakan, kemuliaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal sekalipun umat manusia itu jatuh. Karena rencana keselamatan itu dari Nuh mulai turun ke Sem, ke lewat Arpaksad, lalu sampai kepada Abraham, itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Dan selalu saya bilang, kalau Tuhan berencana pasti terjadi, nggak mungkin gagal. Ayub tahu betul rahasia itu, sehingga Ayub berkata, aku tahu dari segala apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Tidak ada rencanamu yang gagal, kata Ayub. Sekalipun yang Ayub lihat, wow, semuanya habis, kesehatan habis, kekayaan habis, keluarga hancur. Tapi kalau Tuhan bilang, aku merencanakan sesuatu yang dahsyat dan pasti terjadi, itu yang pasti terjadi. Kalau hari-hari ini kau mengalami kesusahan, hari-hari ini kau mengalami penderitaan, jangan pernah bilang rencana Tuhan gagal. Saudaraku, tetap taat, tetap setia. Nah, saya akan bagikan apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa semua dalam kendali dan rencana Tuhan yang besar. Yang pertama, karena kita tahu bahwa semua ada dalam kendali dan rencana Tuhan yang besar, maka yang pertama, jadilah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Jadi orang yang taat gitu. Jangan kepala batu, jangan keras kepala. Nanti jadi sama kayak bangsa Israel, nggak ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Karena apa? Karena maunya ngatur diri sendiri, nggak mau diatur oleh Tuhan. Kita belajar untuk berserah. Tuhan, aku percaya apapun yang saat ini aku hadapi, itu adalah bagian kecil dari rencana Tuhan yang besar. Jangan lihat hanya sedikit kecilnya itu dong. Lihat secara keseluruhan. Betul, kita tidak melihat, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Tapi saya ingatkan buat setiap kita, ingatlah itu pun bagian kecil. Kesusahan, pembentukan, pemurnian, pendewasaan itu bagian kecil dari pendidikan Tuhan yang merupakan rencana besar Allah dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya percaya rencana Tuhan pasti terjadi atas hidup saya. Amin. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam cara kebetulan dalam hidup kita. Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengarahkan kita masuk dalam rencana Tuhan. Asalkan kita mau diatur. Jangan jadi orang-orang yang justru ngatur Tuhan, saudara. Jadilah orang-orang yang mau diatur. Tuhan, ini aku, bentuklah aku. Ya, kita lihat dalam Yeremia 18 ayat 3 sampai 6. Yeremia 18 ayat 3 sampai 6 ini bagaimana Tuhan mengingatkan Yeremia untuk coba masuk. Ingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah apa? Tanah liat di tangan penjuna. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Ingat, menurut apa yang baik, bukan pada pemandangan si tanah liat. Menurut apa yang baik dari pemandangan dia. Siapa dia? Tukang periuk.
Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan tukang periuk. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ini di tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya di tangan Tuhan. Yuk ketik di kolom komentar, sama-sama ketik, hidup saya di tangan Tuhan. Hidup kita itu di tangan Tuhan, saudara. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, yang pertama kita aman. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, yang kedua, semua di bawah Tuhan masuk dalam rencananya yang besar. Kalau hidup kita di tangan Tuhan, yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang diarahkan dan dituntun untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena kita di dalam tangannya. Amin. Nah, masalahnya ketika kita dalam tangan, kita seringkali berontak. Kita nggak mau diatur, kita nggak mau diarahkan, kita nggak mau dibentuk. Kita bilang terlalu sakit Tuhan, terlalu sakit hati saya. Padahal Tuhan sedang membentuk karakter kita, membuat kita sesuatu yang jadi lebih berharga, lebih dahsyat. Tapi kita dasar manusia maunya yang enak-enak. Daging ini maunya yang enak-enak, dibentuk, dimurnikan itu sakit. Terkadang kita dibentuk oleh suami kita, terkadang kita dibentuk oleh istri kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita dibentuk dengan orang-orang di sekitar kita. Itu kita sedang dididik, diproses. Nikmati apa yang menjadi pendidikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama saya pelajari, karena kita tahu rencana besar Tuhan dalam kendali Tuhan, dalam rencana Tuhan kita pasti akan ada dalamnya. Maka yang pertama, jadilah orang yang mau diatur dan mau diarahkan oleh Tuhan. Makanya Roh Kudus diberikan ya kepada saudara dan saya untuk dia mengarahkan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita. Nah seringkali kita nggak mau dituntun, kita nggak mau diarahkan, itu suka jalan sendirilah. Roh Kudus bilang udah stop, tapi kita masih mau jalan terus, kita memberontak. Jadi ingat ya, yang pertama saudara dikasih dalam Tuhan, jadilah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Yang kedua, karena kita tahu bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan, dalam rencana besarnya Tuhan, maka belajar untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kadang ada hal-hal yang tidak membuat kita senang. Kadang ada hal-hal yang terjadi membuat kita sedih. Tapi bukan berarti hal-hal yang terjadi itu yang membuat kita sedih, yang membuat kita luka, itu bukan tidak bisa dalam campur tangan Tuhan. No, kalau semua ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bukan hanya yang baik. Bukan hanya yang baik. Allah turut bekerja dalam rencana jahatnya Haman. Allah turut bekerja dalam rencana jahatnya saudara-saudaranya Yusuf. Allah turut bekerja dalam rencana jahatnya Saul. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu membuktikan bahwa dia Allah. Dia bisa pakai segala yang jahat pun untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu bagian kita apa? Belajar bersyukur. Masalahnya kita hanya bersyukur ketika semua baik datang ke kita. Kita nggak bersyukur ketika penderitaan datang menghampiri hidup kita. Kita nggak pernah bersyukur ketika ada proses pembentukan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak pernah bersyukur ketika ada masalah menghampiri hidup kita. Padahal sejatinya setiap masalah, setiap proses yang kita hadapi, itu adalah cara Tuhan untuk kita melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Seorang tidak akan pernah tahu dia adalah Allah penyembuhnya kalau terlebih dahulu dia tidak sakit. Iya kan? Bagaimana orang bisa tahu kalau dia adalah Allah penyembuh kita kalau kita nggak pernah sakit? Karena ketika kita sakit, kita tahu dia adalah Allah penyembuh kita. Bagaimana kita tahu dia Allah yang adil kalau sebelumnya kita tidak pernah difitnah? Tapi ketika kita difitnah, disitulah kita tahu Tuhan akan bertindak secara adil. Dia akan menyatakan terang saya, dan apa yang menjadi hak saya dinyatakan. Jadi masalah pergumulan yang kita hadapi,
Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Dan masalah pergumulan yang kita hadapi juga merupakan cara Tuhan untuk kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, karena kita tahu bahwa semua dalam kendalinya Tuhan, rencana besar Tuhan, maka yang pertama jadilah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Yang kedua, belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, jangan hanya lihat keadaan saat ini, tapi belajar untuk berserah. Dari tadi saya bilang, penderitaan kecil hari ini, kesusahan kita hari ini, itu hanya bagian kecil dari rencana besarnya Allah. Tapi kalau kita hanya fokus kepada bagian kecilnya, itu bahasa saya alangkah bodohnya kita kalau kita hanya fokus kepada bagian kecil, kita tanpa melihat sesuatu yang besar yang sedang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Belajar jangan gagal fokus. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan bawa dan arahkan kita ke dalam sesuatu yang besar. Karena itu jangan lihat keadaan hanya hari ininya aja. Jangan lihat keadaan saat ininya aja. Saat ini mungkin kau sedang susah, tapi dalam kesusahan itu engkau cari Tuhan, engkau setia kepada Tuhan. Tuhan buat engkau bangkit, Tuhan buat engkau berhasil. Dalam penderitaan yang kita hadapi saat ini, mungkin kita sedang diajar Tuhan, sedang dididik Tuhan untuk lebih berharap kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Disitulah kita jadi orang-orang yang tetap terus berharap kepada Tuhan. Jadi keadaan saat ini jangan fokus dengan apa yang kau hadapi saat ini. Kau lagi susah, is okay. Saya tetap harus setia, saya harus tetap mau diatur, saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Saya sampai saat ini belum kunjung disembuhkan, is okay. Jangan fokus kepada hal ini, tapi fokuslah justru dengan hari ini. Kalau saya belum lihat kesembuhan dari Tuhan, saya tetap mau berharap, saya tetap mau percaya, karena saya percaya Dia adalah Allah penyembuh saya. Jangan hanya melihat keadaan saat ini. Kalau Yusuf hanya melihat keadaan saat itu, dia akan jadi orang-orang yang kecewa. Tapi dia punya visi ke depan. Dia percaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Dan itu yang terjadi. Kalau Daud hanya melihat mana pengurapan Tuhan yang diberikan oleh Samuel, kau tidak menjadikan saya seorang raja, justru jadikan saya seorang buronan yang lari kejar sana kejar sini, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Yusuf hanya melihat, kalau Daud hanya melihat keadaan itu, Daud akan kecewa. Tapi dia percaya rencana Tuhan besar. Stop lihat keadaanmu saat ini, belajar untuk lihat jauh ke depan. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupmu. Karena itu pastikan 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita hari ini. Ingatlah, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Bagian kita mau diatur. Bagian kita selalu belajar bersyukur. Bagian kita jangan fokus dengan keadaan yang terjadi saat ini. Belajarlah untuk selalu melihat jauh ke depan, sehingga akhirnya hidup kita tetap berpegang pada Tuhan. Hidup kita tetap mau dituntun. Dan hidup kita akan melihat rancangan dahsyat Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, hari ini kami diingatkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya dan hari ini yang kami pelajari, bahwa yang namanya rencana Tuhan itu pasti tergenapi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kami percaya Tuhan sedang mereka-rekakan, Tuhan sedang mengarahkan, Tuhan sedang menjadikan segala sesuatunya itu indah dalam hidup kami. Tapi kami mengerti ada hal-hal yang harus kami kerjakan. Bagian kami jadi orang-orang yang mau diatur oleh Tuhan, orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau dimurnikan, orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang mau didewasakan melalui setiap pergumulan hidup kami. Nah, hari ini kami diajar untuk selalu hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kami tahu, kami melihat bahwa segala sesuatu Tuhan bisa pakai, termasuk rancangan-rancangan jahat orang, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan ini yang kami percaya, Engkau Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat atas hidup kami. Engkau Allah yang sanggup merubah keadaan dalam hidup kami. Bagian kami adalah tetap bersyukur buat setiap apapun juga yang hari-hari ini sedang menghampiri hidup kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan taruhkan hati yang selalu melihat apa yang baik yang Tuhan buat dalam hati dan hidup kami. Kami belajar
untuk tidak fokus dengan apa yang kami hadapi saat ini, tidak fokus dengan apa yang terjadi dan menimpa hidup kami saat ini, tapi kami belajar untuk memegang rencana besar Allah yang sempurna atas hidup kami, yang mungkin di dalamnya adalah satu bagian kecil yang membuat kami sedang dibentuk dan membuat kami sedang diproses hari-hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi setiap hari, di dalam nama Yesus, mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tetap tegar menghadapi badai, orang-orang yang tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Betul, masalah kami masih ada, betul, pergumulan kami masih harus kami hadapi, tapi kami tahu ketika kami belajar firman Tuhan, kami terus diperlengkapi, kami terus dididik, kami terus diarahkan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan juga yang akan membawa kami masuk ke dalam rancangan Tuhan yang besar dan membawa kami masuk sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu ya Allah. Kalau hari-hari ini mereka sedang galau, mereka sedang mendua hati, hari-hari ini mereka sedang kehilangan kepercayaan iman mereka kepada janji Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati yang ada, sehingga pagi hari ini kami yang lemah dikuatkan, iman kami diteguhkan, kami diingatkan kembali bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami, sekalipun yang kami hadapi hari-hari ini adalah masa-masa sukar. Tapi kami percaya masa-masa sukar merupakan bagian kecil dari rencana Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba berdoa, menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, bahkan secara khusus mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka, mereka tuliskan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, maupun yang ada di Instagram, baik pada saat live ini berlangsung maupun setelah live ini berlangsung, dengan mereka menyaksikan secara real. Allah memberkati setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Allah campur tangan dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Tuhan tolong, sehingga setiap rumah tangga yang hari-hari sedang mengalami goncangan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan berikan mereka kekuatan untuk tetap terus taat, untuk tetap terus mempertahankan rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan rumah tangga mereka, sehingga suami-suami kembali kepada istri-istri yang sah di hadapan Tuhan, istri-istri kembali kepada suami-suami mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, rumah tangga mereka dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan setiap anak Tuhan yang bergumul buat masalah ekonomi mereka. Hari-hari ini mereka sedang tergoncang, keuangan mereka sedang hancur. Bapak, hamba berdoa, kami hidup bukan berdasarkan apa yang kami lihat, kami hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyediakan, Engkaulah Allah yang mencukupkan. Tergenapi firman-Mu dalam hidup anak-anak Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan setiap usaha mereka diberkati Tuhan, setiap pekerjaan mereka diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa sepakat buat setiap mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika engkau sedang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini, dengar baik firman Tuhan jelas katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tubuhmu bukan sarang sakit penyakit, tubuhmu bait kudus Tuhan, tubuhmu telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan Yesus telah menjadi sakit buat setiap kita, supaya kita yang sakit menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat bersatu hati mendoakan setiap orang-orang yang kami doakan untuk mengalami kelemahan tubuh, mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan oleh kuasa bilur darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kuasa, kami terima mujizat, kami terima kesembuhan. Segala kelemahan tubuh, apapun jenis sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus terlepas dari tubuh mereka, terlepas dalam nama Yesus. Kami pegang firman Tuhan, dan oleh karena kepercayaan kami dalam nama Yesus, maka nama itulah yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Setiap hari kita perkatakan, kita sudah sembuh, kita sudah sembuh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa
menyerahkan setiap orang-orang muda yang terus mengikuti ibadah doa pagi ini. Hamba berdoa biar hati yang terus takut akan Tuhan, Tuhan taruh terus dalam hati mereka, sehingga masa muda mereka diberkati Tuhan, masa muda mereka melihat kebaikan Tuhan, masa muda mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam masa muda mereka, sehingga akhirnya masa muda mereka melihat kemuliaan Tuhan, masa muda mereka diberkati Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini mereka juga sedang mencari pasangan hidup, di dalam nama Yesus Tuhan Allah berikan pasangan hidup yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan mereka daripada pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang menjalin hubungan yang tidak seiman, Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus, beri ketidaktenangan sehingga mereka melepaskan pasangan itu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah setiap hati, Tuhan pulihkan orang-orang muda ini, karena mereka akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa di masa-masa ini untuk menjangkau jiwa-jiwa muda yang terhilang. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Orang-orang muda diberkati Tuhan, orang-orang muda dipakai Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, kami berdoa, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan pertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan, dengan perusahaan yang layak, perusahaan yang maju, bahkan penghasilan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hidup anak-anak Tuhan terpelihara, hidup anak-anak Tuhan diberkati, hidup anak-anak Tuhan dijaga dan dibela oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk pemulihan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, antara hubungan mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om, tante dengan ponakan, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami pegang firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Kami ingat, kami adalah pembawa-pembawa damai. Kami harus menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Karena itu kami berdoa secara khusus buat mereka yang rindu untuk mendapatkan rekonsiliasi, terjadinya pemulihan hubungan keluarga mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memperdamaikan mereka sehingga berkat-Mu ya Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan, mereka mengalami rekonsiliasi, mereka menjadi pembawa-pembawa damai di dalam nama Yesus. Tuhan beri hati yang damai sejahtera, Tuhan beri hati yang dipenuhi dengan kasih, ketenangan dan ketentraman. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati, menyerahkan jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami harus bersaksi, kami tahu kami harus menginjil. Karena itu kami juga percaya, kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kami, mungkin mereka orang tua kami, pasangan kami, mungkin mereka suami atau istri kami, mungkin mereka oma opa kami, om tante kami, mertua menantu kami, anak-anak kami yang belum mengenal Yesus atau sudah pergi meninggalkan Yesus karena satu dan lain hal. Bapak, kami ucapkan berkat buat mereka, kami berdoa buat mereka, kami memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menjamah mereka, biar Roh Kudus melawat mereka, sehingga setiap mereka melihat kemuliaan Tuhan berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terus berdoa buat jiwa-jiwa, karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar dalam hidup kami. Pakai kami mengambil bagian untuk mendoakan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami juga berdoa buat umat mayoritas bangsa ini, biar Tuhan terangi, tuntun dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Dan kami berdoa juga secara khusus buat rumah tangga, suami istri yang merindukan anak-anak, merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jika ini adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa buat setiap pasangan suami istri yang merindukan kehadiran anak-anak dalam rumah tangga mereka. Hamba mau berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Turun kasih karunia Tuhan, turun anugerah Tuhan, lahir bagi mereka keturunan-keturunan ilahi, diberkati buah kandungan mereka, diberkati sel-sel reproduksi mereka di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi kuasa di dalam nama Yesus. Mereka terima kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami berdoa pagi hari ini, mengangkat tangan kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan doakan kota di mana engkau tinggal. Bapak, kami berdoa buat kota kami berdoa buat daerah kami di mana kami tinggal.
Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari permainan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan ada terobosan-terobosan yang dahsyat atas kota di mana kami tinggal. Kami berdoa sehingga ada kesejahteraan bagi kota kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Kami berdoa mengucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bangkit perekonomiannya. Indonesia maju. Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa sehingga Indonesia boleh pulih dari pandemi COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan-rancangan orang jahat, segala rancangan-rancangan roh pemecah belah, orang-orang yang mengambil keuntungan di atas pandemik ini, kami doa dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Bapak Presiden beri hikmat ya Tuhan. Bapak Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri, kami doa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga DPR RI, DPR di tingkat 1, DPR tingkat 2. Kami ucapkan berkat. Tuhan memberkati juga para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa sehingga bangsa ini pulih dari pandemi COVID Tuhan. Kalau ada yang hari-hari ini terpapar COVID, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara kami yang terpapar pagi hari ini, kalau ada yang di antara kami, saudara, kerabat, keluarga kami yang mungkin terpapar COVID hari ini, kami doa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan setiap virus, kuman, bakteri, bahkan apapun namanya di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Pernafasan kami sehat sempurna, paru-paru kami sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami terima kuasa, kami terima mujizat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah doa pagi ini. Kami percaya Tuhan hadir dan memimpin menuntun hidup kami. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan iman setiap apa yang menjadi berkat dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kita mulai hari bersama dengan Tuhan. Kita kerjakan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan bersyukur. Dan kita kembali ketemu besok jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa, kita melayani Tuhan dengan membagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga banyak umat Tuhan diteguhkan imannya, dikuatkan, bahkan turut mengambil bagian dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.